Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025, saya Pendeta Iren Monalisa mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 bagian B. Demikian firman Tuhan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti hidup yang mau diarahkan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Ini bukan berarti bahwa kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri, tetapi kita dengan sukarela menyerahkan hidup kita kepada kehendak dan tuntunan Allah. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Artinya Roh Kudus punya peranan penting sebagai pengajar. Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus, menjelaskan kebenaran-kebenarannya, dan mengingatkan kita akan apa yang pernah Yesus katakan. Yesus tahu bahwa saat ia pergi, para murid akan merasa kehilangan. Karena itu ia mengirim Roh Kudus untuk hadir dalam hidup mereka. Roh Kudus memang bukan pengganti Yesus secara fisik, tetapi ia adalah kehadiran Allah yang tinggal di dalam hati kita. Ia melanjutkan pekerjaan Yesus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan benar-benar bisa memahami ajaran Yesus atau firman Tuhan. Roh Kudus membuka pikiran dan hati kita supaya kita bisa mengerti dan menerima kebenaran dari Tuhan. Roh Kudus adalah guru kita atau pengajar kita. Ia membuat kita mengerti isi Alkitab dan menolong kita untuk taat pada setiap perkataan firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus membantu kita untuk memahami makna dan cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu penting bagi kita untuk membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita setiap saat. Artinya, kita menyerahkan kendali hidup kita kepadanya dan membiarkan Dia menjadi penolong, pengajar, dan penuntun kita dalam segala hal. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Roh Kudus Kau berikan untuk membimbing, mengajar, dan menolong kami dalam hidup ini. Tolong kami agar selalu peka terhadap suara-Mu dan mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Jadikan hidup kami sebagai cerminan kasih dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang telah menyediakan waktu berjumpa dengan Tuhan melalui renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.